Uji coba bom hidrogen atau termonuklir Amerika Serikat di Kepulauan Marshall di Samudra Pasifik pada tahun 1954 membuat Presiden Soekarno khawatir wilayah Indonesia Timur terdampak radiasi. Presiden Soekarno kemudian mencari ahli radiologi di dalam negeri untuk melakukan penyelidikan. Bahkan Soekarno mengeluarkan Kepres nomor 230 tahun 1954 tentang pembentukan Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktif pada tanggal 23 November tahun 1954. Panitia ini dipimpin oleh ahli radiologi dalam negeri yang bernama G.A. Siwabesi yang baru saja pulang dari studinya di London. Tim lalu bergerak dengan prioritas tempat-tempat yang berdekatan dengan Samudra Pasifik seperti Manado, Ambon, dan Timor. Hasil penyelidikan tim menyimpulkan Indonesia aman dari dampak uji coba bom Amerika Serikat. Selesai dari tugas tersebut, tim ini menyarankan kepada pemerintah agar menaruh perhatian lebih pada pernukliran. Upaya tersebut menuai hasil. Pemerintah lalu membentuk Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom atau LTA. Siwabesi yang dipercaya menjadi Direktur Jenderal LTA lalu membuat blueprint pengembangan nuklir nasional. Selain memberi beasiswa kepada anak bangsa ke berbagai negara untuk mempelajari nuklir, LTA aktif berkeliling untuk mempelajari nuklir yang ada di Indonesia. Berbagai kerjasama juga dijajaki, yang terpenting dengan Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA. Kerjasama tersebut membuat Indonesia mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Pada bulan Juni tahun 1960, Indonesia menandatangani kerjasama bilateral di bidang nuklir dengan Amerika Serikat di bawah program Atom for Peace. Selain memberi dukungan dana sebesar $350.000 untuk pengembangan reaktor nuklir dan $141.000 untuk riset pengembangannya, Amerika Serikat juga mengirimkan tenaga ahlinya. Meski menuai pro kontra, Indonesia berhasil membuat reaktor nuklirnya yang pertama yang bernama Triga Mark II pada bulan April tahun 1961. Namun, kerjasama itu perlahan berubah bentuk seiring berubahnya hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Kematian Presiden John F. Kennedy membuat hubungan Indonesia-Amerika Serikat tak lagi mesra. Soekarno makin lantang mengkampanyekan perlawanan terhadap neokolonialisme dan juga imperialisme yang ditopang negeri-negeri tua seperti Amerika Serikat. Keberhasilan Tiongkok dalam uji coba bom atom pertamanya pada tanggal 16 Oktober 1964 menginspirasi Presiden Soekarno untuk melakukan hal yang serupa. Menurut Zulfikar Amir dalam buku yang berjudul The State and the Reactor, Nuklir Politik in Post-Soeharto Indonesia, dimuat di Jurnal Indonesia, ketertarikan Soekarno didorong oleh ancaman terhadap keamanan Indonesia setelah Amerika melancarkan perang terhadap Vietnam. Dan Inggris kemudian menyokong pembentukan negara Federasi Malaysia. Selain itu, merupakan taktik dari Presiden Soekarno untuk mendapatkan dukungan dari dua kubu politik dalam negeri yang terus berseteru, yaitu Angkatan Darat dan juga Partai Komunis Indonesia. Presiden Soekarno lalu diam-diam mengirim ahli-ahli nuklir dan petinggi militer Indonesia menuju ke Tiongkok untuk belajar membuat bom atom. Hal itu beliau lakukan karena adanya perjanjian yang mengikat antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang tak memperbolehkan Indonesia berpaling dari Amerika Serikat dalam pembangunan nuklirnya. Amerika tak bisa menghentikan langkahnya, kendati kemudian rencana besar tersebut redup seiring dengan kejatuhan Presiden Soekarno pada tahun 1965.